Peran penguasa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemungutan zakat secara profesional dan proporsional. Badan Amil Zakat Nasional melaporkan data yang sangat memprihatinkan, di mana zakat yang mampu dipungut hanya 17 triliun rupiah saja dari potensi zakat Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah. أموالهم صدقة dan ketenteraman jiwa bagi mereka. Rakyat sejahtera, tunaikan zakat, janganlah lupa. Kami panggil peserta musabakah Syahril Quran Putra dengan nomor S038 untuk menempati pentas. Peserta musabakah Syahril Quran Putra dengan nomor peserta S038 akan membawakan syarahan yang berjudul efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam upaya mensejahterakan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sungguh bertuah negeri ini terletak di garis khatulistiwa, mempersembahkan karisma yang mendunia. Ditakdirkan sebagai bangsa yang memiliki sumber pendapatan zakat yang sangat fantastis dari berbagai kekayaan penduduknya. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia ditamsilkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur. Bagaimana tidak, hadirin? Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas panen padi mencapai 10,41 juta hektar. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas perkebunan sawit mencapai 16,38 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan perindustrian, mulai dari perusahaan berskala kecil, menengah dan besar. Begitu juga dari sektor peternakan, pertambangan, perikanan, penghasilan dari pegawai negeri, BUMN dan swasta, serta dari berbagai profesi lainnya. Semua itu, hadirin, merupakan potensi zakat di negeri yang kita cintai ini. Namun hadirin, pada tanggal 3 April 2022 yang lalu, Badan Amil Zakat Nasional melaporkan data yang sangat memprihatinkan, di mana zakat yang mampu dipungut hanya 17 triliun rupiah saja dari potensi zakat Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah per tahunnya. Hadirin, dari berbagai sumber pendapatan yang sangat fantastis tadi,
terdapat sebuah problema yang sangat menyedihkan hati. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah-rumah kumuh dan tidak layak huni. Masih banyak warga kita terpaksa meninggalkan keluarga dan sanak saudara untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Betul hadirin? Bahkan hadirin, pada bulan Maret 2022 yang lalu, Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan data yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa. Potret ini sungguh sangat memilukan, memalukan dan menyedihkan hati. Karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Prihatin kami dengan kondisi tadi, maka izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Mensejahterakan Umat. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung di bawah naungan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 232 menjelaskan bahwa walau ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan teman-temannya ia berlaku umum, begitu juga walau redaksinya hanya tertuju kepada Rasul, ia bersifat umum, yakni perintah ini ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa.
Oleh karena itu, ketika sekelompok orang di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk menunaikan zakat mereka dengan dalih bahwa ayat yang dibacakan tadi hanya ditujukan kepada Rasul, lalu Abu Bakar menolak dalih tersebut dan memerangi mereka. Kemudian Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karya monumentalnya Fiqhuz Zakah halaman 627 menjelaskan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual namun bersifat manajerial, menjadi tugas penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengelola zakat secara profesional dan proporsional. Dari penjelasan tadi hadirin, dapat kita pahami bahwa dalam Islam peran penguasa sangat dituntut dalam hal pengelolaan zakat, baik aspek pemungutan maupun pendistribusian. Penguasa harus membuat regulasi yang mewajibkan kepada muzaki untuk mengeluarkan zakatnya dan dapat diberikan sanksi bila tidak membayarnya. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita, marilah kita membayar zakat agar mendapat ridha yang esa. Jangan tinggalkan kewajiban, laksanakan perintah Tuhan. Mari bersama kita semua sucikan harta. Apalah guna melimpah hasil alamnya, tapi masih ada yang menderita. Jika ingin rakyat sejahtera, tunaikan zakat, janganlah lupa. Indonesia sejahtera, tunaikan zakat, janganlah lupa. Bungas Banar. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya halaman 455 menegaskan, para ahli ekonomi telah mengingatkan hal yang sangat penting. Bukan hanya persoalan kemampuan meningkatkan pendapatan, tapi yang lebih utama bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya. Maka tidak heran jika Al-Quranul Karim dan para ulama membahas tentang teknis pendistribusian zakat untuk golongan fakir dan miskin, sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim.
Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 141 menjelaskan bahawa ayat yang dibacakan tadi merupakan dasar pokok menyangkut dengan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Karena pada ayat tadi terdapat kata innama yang dalam ilmu ma'ani merupakan salah satu adatul qasri yang berfungsi menspesifikasikan. Pertanyaan penting selanjutnya hadirin, bagaimana pendayagunaan zakat yang ideal untuk golongan fakir dan miskin? Kembali Al-Qardawi dalam kitabnya halaman 473 sampai 475 menjelaskan bahawa para ulama fiqih secara garis besar memiliki dua pandangan terkait besaran zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin. Pertama, diberikan secukupnya secara ma'ruf tanpa batasan tertentu. Kedua, diberikan dengan batasan tertentu. Selanjutnya, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab jilid 6 halaman 193 sampai 196 menjelaskan bahawa para ulama mazhab Syafi'i berpendapat untuk golongan fakir dan miskin, zakat yang diberikan harus mampu mengeluarkan mereka dari kemiskinan kepada kemapanan. Secara lebih rinci, Imam An-Nawawi menambahkan bahawa ulama mazhab Syafi'i berpendapat untuk golongan fakir dan miskin yang mempunyai skill dalam bekerja, maka diberikan modal untuk membeli perlengkapan kerja mereka. Begitu juga untuk golongan fakir dan miskin yang mempunyai talenta berbisnis, maka diberikan modal yang mencukupi untuk bisnis mereka. Namun hadirin, kita juga tidak menutup mata apa yang selama ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam memproduktifkan penyaluran zakat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nur Ahmad, Ketua Basnas Pusat, bahawa lembaga Amil Plat Merah ini telah membuat program Zakat Community Development yang berbasis komunitas, Zakat Mal yang berorientasi pada usaha kecil, Zakat Auto yang bergerak pada sektor perbengkelan, dan Zakat untuk ketahanan pangan. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari syarahan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis. Namun kuantitas yang mampu dipungut masih sangat rendah. Kedua, peran penguasa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemungutan zakat secara profesional dan proporsional.
Ketiga, kita sebagai masyarakat muslim yang sadar zakat, siogianya mengimplementasikan konsep pendayagunaan zakat produktif dalam upaya mensejahterakan umat, sehingga yang fakir dan miskin akan keluar dari status mustahik zakat menjadi seorang muzaki yang pada akhirnya akan membuka banyak lapangan kerja. Itulah contoh model pendayagunaan zakat produktif di era ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalimantan Selatan, bumi lambung mangkurat, soto dan kutupat, aduhai enak rasanya. Mari kita evaluasi pendayagunaan zakat agar umat makmur sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.